Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Ratusan warga Lombok Tengah mengantre di sejumlah kantor pos untuk mencairkan bantuan langsung tunai sementara. Belum disetujui pemerintah pusat, ratusan honorer yang diusulkan menjadi P3K paruh waktu di Lombok Tengah masih menggantung. Tingkatkan kunjungan wisatawan di akhir tahun. Pemda Lombok Barat siap gelar acara wisata di sejumlah destinasi. Menteri Pak Safri itu dan sekarang tidak perlu lagi sebagai gubernur menggunakan jas dari buka. Kejaksaan Agung memastikan penerapan pidana sosial kepada para pelaku pidana ringan dan tertentu pada tahun 2026 mendatang. Hal itu disampaikan dalam sosialisasi dan penandatanganan nota kesepahaman tentang penerapan KUHP oleh Kejagung kepada para pejabat daerah. Sesuai dengan rujukan undang-undang baru itu, nantinya Kejati dapat memberikan sanksi berupa pidana sosial bagi para narapidana dengan kategori tertentu. Adapun tindak pidana yang dapat direkomendasi mendapatkan pidana sosial yakni tindak pidana ringan dan tertentu sebagai alternatif untuk menyikapi tindak pidana penjara. Namun pemberlakuan tindakan pidana sosial itu tidak berlaku terhadap narapidana korupsi. Kita sudah menandatangani MOU antara Kejati NTB dengan Pemprov NTB mengenai implementasi dari KUHP baru khususnya mengenai pidana kerja sosial dan alhamdulillah ini kehormatan karena penandatanganan kerjasama ini juga dihadiri dan disaksikan langsung oleh Wakil Jaksa Agung. Kebijakan pidana sosial nantinya diharapkan menjadi langkah konkret untuk mewujudkan keadilan restoratif yang manusiawi. Sebagai bentuk persiapan dan kesiapan kami dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang 1 2003 tentang KUHP nasional yang insya Allah akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2023. Dalam konteks PKS itu, ya, tadi salah satu poin pokoknya bagaimana kita bersama-sama berkolaborasi, menggandengkan tangan untuk melaksanakan proses reintegrasi sosial para pelaku kejahatan, pelaku tindak pidana, yang nanti mungkin secara teknis akan dilaksanakan di tingkat wilayah, baik di provinsi maupun di tingkat daerah, kabupaten kota, oleh teman-teman di satuan kerja bersangkutan. Kejagung memastikan penerapan pidana sosial dapat menyesuaikan dengan kearifan lokal di daerah untuk mengurangi kepadatan di lapas dan menjamin pelaksanaan hukum yang profesional dan manusiawi. Demi Kusuma dan Riyadi Suhi melaporkan dari Kota Mataram. Harga sayuran dan bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram mulai merangkak naik akibat cuaca ekstrim. Seperti di Pasar Induk Mandalika, harga wortel naik paling tinggi hingga Rp25.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp16.000 per kilogramnya. Sementara sayuran yang lain seperti kacang-kacangan, bayam, kol, hingga kentang masih naik normal mulai Rp1.000 hingga Rp1.500. Bumbu dapur seperti tomat kini juga mulai naik Rp8.000 per kilogram. Cabai rawit Rp27.000 per kilogram, cabai merah besar Rp47.000 per kilogram. Adapun bawang putih dijual Rp35.000 per kilogram, sementara bawang merah dijual Rp34.000 per kilogramnya. Kenaikan harga dipicu berkurangnya stok dari petani lokal akibat menurunnya hasil panen karena cuaca ekstrim saat ini. Ini rata-rata naik harga sayur? Rata-rata semua naik temannya lagi kita ikut naik. Nanti kalau kita tidak naik kan harus sama-sama. Semua sayuran hampir semua. Sayuran kalau masalah pun pisau ini nggak tahu berapa harganya. Ya, 8.000.
lebih tomat naik juga 8.000 per kilo 7.000. Barang sekarang naik. Apa saja itu? Kan wortel, kentang aja tetap harganya. Kalau wortel, sayur-sayur kan semuanya naik. Kalau tomat? Kalau tomat eceran tomat buah 12. Nih, kalau tomat sambal 8.000. Jauh sekali naiknya, Bu. Iya. Timun juga naik, sekarang 120, biasanya 100. Terong 160 yang per karung. Kenaikan harga bumbu dan sayur mayur diprediksi akan terjadi hingga awal tahun nanti karena terbatasnya stok akibat kondisi cuaca yang menyebabkan menurunnya hasil panen. Emi Kusuma dan Redi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Ratusan nelayan di pesisir pantai Kuranji Dalang, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat berhenti melaut untuk sementara akibat cuaca buruk sejak sepekan lalu. Tingginya gelombang disertai angin kencang di perairan membuat mereka takut melaut karena mengancam keselamatannya. Tak hanya itu, para nelayan juga enggan melaut di musim cuaca ekstrim karena hasil tangkapannya tidak sepadan dengan biaya BBM untuk operasional kapal. Para nelayan juga memilih menambatkan perahu mereka ke daratan serta bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Seperti yang kami alami di pesisir seminggu terakhir ini cuacanya kurang bersahabat, makanya kami para nelayan itu tidak bisa melaut. Nunggu cuaca agak sedikit reda, mungkin bisa kita melaut, itu pun bagi kita yang sudah terbiasa melaut paling 1 hari dalam seminggu itu masih bisa kita curi-curi kesempatan untuk melaut. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, cuaca yang tidak bisa diprediksi, kita juga tidak terlalu berani untuk melaut. Merespon hal itu, legislator minta Pemda membantu para nelayan memenuhi kebutuhan pangannya selama musim cuaca buruk. Apakah kemudian perlengkapan dan peralatan ini cukup? Saya pikir memang mungkin masih butuh bantuan ke depannya untuk kemudian bisa dikembangkan lagi. Yang kedua, kalau soal tadi, soal masalah kampung nelayan, ini kan harapan masyarakat ya. Kemudian apa yang menjadi tujuan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat di baik fisik maupun non fisik yang ada di Kuranji Bangsal ini diharapkan bisa membantu ketika memang program kampung nelayan itu bisa direalisasikan atau dilaksanakan di. Legislator juga meminta Pemda menjadikan Desa Kuranji Dalang sebagai salah satu kampung nelayan merah putih agar mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat dalam penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.